Akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 5. Rumah tempat berlindung. Di sini saya akan membacakan tentang bacaan ini. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meskipun rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Banyak sekali ya teman-teman yang tidak punya rumah, kadang tinggal di bawah jembatan. Banyak sekali, kita harus bersyukur ya. Lalu amati teks di atas, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, yang menunjukkan saran menurut saya adalah kalimat ini. Nah, di sini saya akan mengulangi lagi bahwa kalimat saran itu seperti anjuran ya. Anjuran atau solusi ya. Dan untuk bacaan ini kalimat sarannya adalah Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah ya. Setelah itu, tuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, di sini kita disuruh untuk menuliskan saran yang tepat bagi Udin dan Mutiara. Sarannya sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya menyebutkan banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Yang kedua, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Yang ketiga, Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Lalu, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Dan yang terakhir, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Nah, di sini kalimat sarannya saya awali dengan kata sebaiknya dan seharusnya ya. Bacalah baik-baik kalimat yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat tersebut di depan kelas. Nah, maksud dari saran-saran saya tadi ini adalah maksud yang nomor pertama itu mengeluhkan, maksudnya adalah menyatakan susah karena rumah mereka yang bocor. Bersyukur adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Lalu nasihat maksudnya adalah ajaran atau pelajaran atau anjuran baik. Atau bisa dikatakan nasihat itu seperti solusi ya teman-teman. Lalu susah itu maksudnya adalah merasa tidak aman, selalu gelisah dan khawatir, sedih. Tenang maksudnya adalah tidak gelisah,
tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, tentram, damai, ya. Itu adalah maksud dari kata atau kalimat-kalimat yang mungkin teman-teman rasa baru, kalian nggak tahu artinya apa. Nah, di sini saya menerjemahkan beberapa kata ya. Bersyukur adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Nah, itulah bersyukur. Memang bersyukur itu berat sekali, teman-teman. Saya akui bersyukur itu berat, tapi kita pasti bisa melakukannya. Saya yakin itu. Kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tulislah penjelasan temanmu di bawah ini. Sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor. Kita juga harus bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Kita juga seharusnya mendengarkan nasihat ibu. Sebaiknya kita juga melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Serta kita sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Nah, ini sama, jawabannya itu sama seperti pada halaman 33 yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Jadi kalian bisa menulisnya atau tidak, terserah kalian ya. Karena jawabannya sama. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Sebelumnya saya mau tanya di sini, siapa yang setiap pagi bersih-bersih rumah? Siapa yang nyapu? Siapa yang membersihkan tempat tidur? Ayo angkat tangan. Di sini ada kewajiban dan hak di rumah. Di sini saya akan menambahkan ya teman-teman agar teman-teman tahu mana dari kalimat-kalimat ini yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Oke, kita bahas satu per satu. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal, itu hak atau kewajiban? Ya, itu adalah kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. Mendapat rumah yang bersih dan rapi itu termasuk hak. Ingat, hak adalah sesuatu yang kita dapat. Biasanya kalau dalam buku kalian ini, hak itu biasanya ya teman-teman, tapi nggak semua. Biasanya itu hak diawali dengan kata-kata mendapat ya, mendapat. Lalu ini kan mendapat ya teman-teman, mendapat ya kan, mendapat rumah, mendapat. Bicara lembut dan sopan itu adalah kewajiban. Lalu membantu merapikan dan menata rumah itu juga kewajiban. Kita harus membantu ibu ya. Di sini saya yakin semuanya pasti membantu ibu. Entah itu hanya menyapu saja atau membersihkan kamar saja, tapi saya yakin semuanya sudah belajar untuk membantu ibu di rumah ya. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Ini termasuk hak kita. Kita berhak atas cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Kita berhak dilindungi, kita berhak dihargai dan dijaga. Lalu saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai itu adalah kewajiban. Kita harus melakukannya ya.
saling mencintai antara keluarga, antara saudara. Nah, diperlakukan dengan lembut dan sopan, ini adalah hak kita. Kita berhak mendapat perlakuan lembut. Kita berhak mendapatkan perlakuan yang sopan. Kita berhak atas semua itu ya. Saling menolong dan memaafkan itu kewajiban. Lalu mendapat tempat tinggal itu hak. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah adalah kewajiban. Kita harus melakukan kewajiban kita dengan senang hati dan gembira lapang dada ya. Ketika kita melaksanakan kewajiban kita, kita juga akan menerima hak kita. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Nah, di sini ada beberapa hak dan kewajiban. Saya sengaja untuk menuliskan sebanyak ini agar teman-teman memiliki wawasan yang cukup luas ya. Kewajiban di rumah: bersyukur karena memiliki rumah, menjaga dan merawat rumah, meminta izin jika keluar rumah, memberi salam saat masuk rumah, dan lain-lain. Haknya terlindung dari gangguan hewan buas, mendapat istirahat yang cukup, dan lain-lain. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Ingat, ini tambahan dari saya, ini tidak ada di buku kalian. Sengaja saya tambahkan agar teman-teman lebih mudah memahami bab ini, lebih mudah memahami pembelajaran ini. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, di sini ada bilangan 980. Kita disuruh membuat kemungkinan-kemungkinan yang hasilnya sudah diketahui, yaitu 980. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, berapa ditambah berapa? Jawabannya 980. Nah, di sini kita disuruh membuat 5 kemungkinan ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. 700 ditambah 280, jawabannya 980. Lalu 500 ditambah 480, jawabannya 980. Lalu 250 ditambah 730, jawabannya 980. 400 ditambah 580, jawabannya 980. 450 ditambah 530, jawabannya 930. Nah, semisal Kak, di sini saya mau buat 600. 600 ditambah 380. Itu kan jawabannya 980, Kak. Apakah boleh? Boleh. Kalian bisa mengisi angka sesuai hati kalian, sesuai keinginan kalian. Asalkan jawabannya harus 980. Oke, dari sini paham kan? Terserah, bilangannya terserah kalian, angkanya terserah kalian. Kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 6. Bacalah dengan nyaring. Mari kita baca bersama-sama. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk.
Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari penyakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Halaman tertata rapi. Nah, itu adalah gambaran dari rumah bersih dan nyaman. Apakah rumah kalian sudah bersih dan nyaman? Simaklah masalah-masalah berikut ini. Sampaikan saranmu di depan kelas. Lakukanlah secara berkelompok. Mungkin teman-teman ketika di rumah tidak punya kelompok, kalian bisa berdiskusi dengan saya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Kira-kira saran apa, teman-teman? Ada yang tahu? Sebaiknya Lani langsung mengepel lantai ketika melihat lantai rumahnya kotor. Nah, perlu saya sampaikan lagi bahwa saran adalah anjuran untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya saran itu diawali dengan sebaiknya ataupun seharusnya. Nah, kali ini saya mengawalinya dengan kata sebaiknya. Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Ayo, apa sarannya? Sarannya, saat Bibi pulang kampung, sebaiknya Edo merapikan rumahnya sendiri. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Sebaiknya Dayu berlatih merapikan kamarnya sendiri jika ingin kamarnya rapi. Mungkin dari teman-teman ada yang belum bisa merapikan tempat tidur. Ingat ya teman-teman, semakin sering kita berlatih, semakin sering kita melakukannya, maka nantinya kita akan bisa, nantinya kita akan terbiasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Beni sebaiknya tidak menyisakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih. Lalu, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Sebaiknya Siti jangan bersedih jika ingin rumahnya menyenangkan meskipun ayah ibunya sedang tidak berada di rumah. Mungkin dia bisa bersenang-senang dengan adiknya atau dengan tetangganya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tulislah salah satu saran pada tempat yang tersedia. Jelaskan maksud saran tersebut. Misalnya sarannya itu sebaiknya merapikan kamar setelah bangun tidur. Nah, maksud dari kalimat saran itu adalah saat kita bangun tidur sebaiknya kamar dibereskan kembali. Misalnya saat selimut kembali dilipat atau spray ditata kembali sehingga kamar terlihat rapi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin sarung bantalnya juga dirapikan. Nah, bisa jadi ya. Andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya. Tadi kan kita sudah mengerjakan yang kemungkinan 600 ya. Nah, di sini
Andai kelerengnya tidak, berarti kita buat tidak 600. Misalnya 500 ya. Nah, 500 seperti ini. Berapa ditambah berapa? Jawabannya 500. Kalian bisa menulis berapapun angkanya asalkan hasilnya 500. 300 ditambah 200 jawabannya 500, atau mungkin 250 ditambah 250 jawabannya juga 500. 100 ditambah 400 juga jawabannya 500. 350 ditambah 150 jawabannya juga 500. Nah, mungkin Kak, saya ingin mencoba angka yang sedikit berbeda. Nah, misalnya seperti ini. 123 ditambah 377 jawabannya juga 500, sama kan? Jadi sesuka hati kalian ya. Intinya sesuka hati kalian, yang penting hasilnya 500 ya. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Dan apa saja hak Udin dan Mutiara? Nah, perlu saya sampaikan kembali di sini, hak adalah sesuatu yang kita dapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan ya. Nah, kewajiban Udin dan Mutiara misalnya merapikan buku-buku yang telah digunakan untuk belajar. Biasanya kan ada beberapa anak itu yang tidak merapikan, jadi bukunya berserakan di meja belajar gitu ya. Teman-teman juga seperti itu. Lalu membersihkan dan merapikan tempat tidur saat bangun tidur. Merapikan kembali mainan setelah digunakan, menyapu ruang yang kotor, menyingkirkan benda-benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak diperlukan lagi, meletakkan barang-barang pada tempatnya. Itu adalah kewajiban Udin dan Mutiara di rumah. Sedangkan hak Udin dan Mutiara di rumah adalah memperoleh tempat tinggal yang layak, lalu merasa aman dan terlindungi dari bencana alam, dapat beraktivitas dengan nyaman, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan tempat bermain yang sesuai, dapat beristirahat dengan baik. Mungkin Kak, saya di sini mau menambahkan mendapat kasih sayang dari kedua orang tua. Kalian bisa menuliskannya ya. Sebenarnya kewajiban dan hak itu banyak sekali di rumah. Nah, di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Apakah kamu sudah melaksanakannya di rumah? Kamu tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Nah, di sini kalian dapat pertanyaan, teman-teman. Apakah kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban kalian di rumah? Nah, ceritakan di depan kelas. Silahkan kalian ceritakan. Mungkin teman-teman bingung. Kak, saya bingung mau cerita. Gimana ya cara cerita itu? Kita awali dengan apa ya? Saya tidak pernah membaca buku cerita gitu. Nah, cerita itu seperti ini loh teman-teman. Aku tinggal di rumah bersama kedua orang tua dan saudaraku. Beberapa kegiatan yang saya lakukan di rumah antara lain adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Saya juga mencuci alat-alat makan setelah digunakan. Setiap hari Minggu, aku dan keluargaku membersihkan rumah bersama-sama. Rumahku yang bersih membuat aku dapat bermain, belajar, dan beristirahat dengan baik. Dengan istirahat yang cukup dan makan bergizi yang diberikan kedua orang tuaku,
aku dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu adalah contoh cerita. Di situ dapat kalian cermati, dia sudah mendapatkan haknya dan dia sudah melakukan kewajibannya. Mungkin teman-teman ada cerita lain, silahkan kalian cerita.